orang yang punya hubungan dengan kita karena keluarga kita. Contoh, ya, istri Pak D, istri paman. Paman dengan saya ada hubungan keluarga, tapi istrinya adalah orang lain dan bukan mahram bagi saya. Waspadai bagian ini, karena ketika lebaran terkadang orang salah sehingga mereka salaman dengan yang bukan mahram, padahal bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram termasuk di antara bentuk zina tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kesalahan yang sering terjadi ketika lebaran adalah bersentuhan dengan lawan jenis, salaman dengan lawan jenis yang bukan mahram meskipun masih dalam lingkup keluarga. Kita punya keluarga yang mungkin anggotanya besar, namun tidak semuanya adalah mahram. Ada keluarga yang mahram dan ada keluarga yang bukan mahram. Dan keluarga yang bukan mahram ini lebih penting untuk diwaspadai, karena kesadaran masyarakat untuk menghindarinya lebih kecil, sehingga bagi orang mukmin yang dia sadar akan hukum seharusnya lebih sensitif untuk dia waspadai. Contohnya adalah sepupu. Sepupu bukan mahram, sehingga jabat tangan dengan lawan jenis yang hubungannya sepupu hukumnya nggak boleh. Demikian pula berduaan dengan sepupu nggak boleh. Contoh yang lain adalah kerabat suami atau istri. Misalnya, saya punya bude atau saya punya Pak D, ya. Saya punya paman, baik dari ibu atau dari bapak saya. Paman itu punya istri. Nah, apakah istri paman adalah bibi bagi saya, mahram bagi saya? Jawabannya bukan mahram. Ya, meskipun orang nyebutnya bibi, tapi dia bukan mahram. Paman hubungan dengan saya adalah hubungan keluarga, namun istrinya paman bukan mahram bagi saya. Seorang perempuan juga demikian. Dia punya bude misalnya, atau dia punya bibi. Suaminya bibi itu bukan mahram bagi perempuan ini, sehingga dia tidak boleh salaman dengan suami bibi, tidak boleh salaman, tidak boleh berduaan dengan suami bude. Kalau budenya mungkin ada hubungan keluarga dengan dia, masih misalnya dia adalah keponakan dari jalur ibunya, dari jalur bude, tapi suaminya bude bukan mahram. Disebutkan dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Janganlah kalian masuk ke dalam rumah yang di situ hanya ada seorang wanita. Artinya jangan berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Maka kemudian ada seorang sahabat Ansor yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ara'aital hamwa?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang al-hamwa? Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-hamwu maut. Al-hamwu itu kematian. Kematian yang dimaksud di sini adalah bahwasanya berinteraksi dengan al-hamwu seharusnya dihindari sebagaimana kalian menghindari kematian. Seharusnya ditakuti sebagaimana kalian takut kepada kematian. Lalu apa sih yang dimaksud dengan al-hamwu? Kita akan bacakan keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi. Beliau rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan, ittafaqa ahlul lughah, para ulama ahli bahasa sepakat, ala annal ihma aqaribu zaujil mar'ah ka abihi wa ammihi wa akhihi wa ibni akhi, bahwa yang dimaksud dengan al-hamwu adalah kerabat suami dari seorang wanita, seperti bapaknya, pamannya, saudaranya, keponakannya, kemudian sepupunya dan yang lainnya. Kemudian wal ukhtan aqaribu zaujatir rajul, termasuk diantaranya adalah kerabat istri bagi seorang lelaki. Wal ashar, kemudian menantu, yaqau 'alan nau'ain, ada dua. Sedangkan sabda Nabi SAW, alhamul maut, bahwasanya alhamu itu adalah kematian, maknanya adalah rasa takut yang harus kita bangun terhadap alhamu seharusnya lebih besar dibandingkan yang lain.
Karena potensi fitnah, potensi keburukan sering terjadi disebabkan mereka sering berinteraksi. Dan orang kadang tidak curiga, itu kenapa kok satu rumah? Oh, dia iparnya, dia masih keluarganya. Keluarga maksudnya adalah ipar atau sepupu atau yang lain, yang sebenarnya itu bukan mahram. Maka memungkinkan bagi mereka untuk berduaan di dalam rumah. Bikhilafil ajnabi, berbeda ketika yang datang adalah orang asing yang tidak ada hubungan keluarga. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini adalah wal muradu bil hamwi huna, yang dimaksud dengan al hamwu di sini adalah kerabat suami selain bapak dan anak. Karena bapak dan anak termasuk mahram bagi istri dan boleh berduaan dengan mereka, sehingga tidak disifati dengan al-maut, dengan kematian. Namun yang dimaksud di sini adalah saudara, keponakan, paman, kemudian sepupu dan yang lainnya yang bukan mahram. Dan terkadang kebiasaan masyarakat al-musahalah, mereka bermudah-mudah dalam berinteraksi karena merasa masih satu kerabat. Baik, sehingga di sini An-Nawawi menjelaskan makna dari al-hamwu dan batasannya. Dan jika kita lihat, intinya adalah mereka yang merupakan ipar dari kita, sehingga dia masih punya hubungan dengan kita, tapi hubungan ipar, atau orang yang dia punya hubungan dengan kita melalui jalur kerabat kita. Misalnya, contoh ipar adalah saudara suami atau saudara istri. Misalnya, istri saya punya saudara perempuan, maka dia dengan saya bukan mahram, ipar, dan berduaan seperti ini tidak boleh. Atau misalnya ada orang punya suaminya punya saudara lelaki, maka wanita ini dengan saudara lelaki suaminya bukan mahram. Demikian pula orang yang punya hubungan dengan kita karena keluarga kita. Contoh, istri Pak D, istri paman. Paman dengan saya ada hubungan keluarga, tapi istrinya adalah orang lain dan bukan mahram bagi saya. Waspadai bagian ini, karena ketika lebaran terkadang orang salah sehingga mereka salaman dengan yang bukan mahram, padahal bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram termasuk di antara bentuk zina tangan.